Banyak yang begadang, tidur pagi hari, karena malamnya menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Salah satunya adalah aku. Dan kejadian ini terjadi saat aku menonton salah satu pertandingan Piala Dunia yang digelar setelah lewat tengah malam. Malam itu aku berada di kosan. Ya, seperti biasalah. Ketika sudah menjelang pertandingan, aku bersiap-siap untuk menonton. Sudah beberapa hari aku menonton hampir semua pertandingan di Piala Dunia. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun malam itu ada satu kejadian yang akhirnya membuat pengalaman menonton bolaku terasa berbeda. Di kosan biasanya aku menonton bersama teman-teman kosanku yang lain. Namun hari itu teman-teman di kosanku tidak ada. Ada yang pulang ke rumah, ada yang punya acara lain. Sehingga ya, aku menonton sendirian. Ketika itu pertandingan dimulai, semua berjalan biasa saja. Sampai kurang lebih jam 1:30 pagi. Saat itu aku mendengar sesuatu yang cukup asing. Terdengar ada suara anak ayam. Iya, terdengar suara anak ayam yang terus berbunyi. Dan kedengarannya cukup jauh dari kamarku. Awalnya sih aku tidak terlalu mendengarnya karena tertutup oleh suara pertandingan bola dan komentator yang sedang kutonton. Namun suara anak ayam ini samar-samar terdengar di antara suara pertandingan sepak bola. Sampai-sampai membuatku mengecilkan suara TV dan aku coba dengarkan dengan seksama. Ketika itu, iya, benar nih, terdengar suara anak ayam. Siapa yang miara ayam di sekitar sini ya? Perasaan sih nggak ada. Aku coba berdiri, membuka pintu kosan dan melihat ke sekitar. Dan iya, suara anak ayamnya terdengar cukup jelas kali ini. Dari suaranya sih terdengar dari
ujung kosanku. Di mana di ujung kosanku itu ada toilet dan ada sumur di sana. Namun jika sudah jam segini memang kondisinya gelap. Penerangan hanya di dalam toiletnya saja. Aku perhatikan ke arah sumur. Suaranya sih dari sana. Dan cukup mengganggu. Apa mungkin ada tetangga yang punya ayam terus ayamnya kabur ya ke sini? Saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Karena ini cukup mengganggu aku yang sedang menikmati pertandingan sepak bola. Lantas aku mengambil sendal dan melemparnya ke arah sumur. Dan seketika suara anak ayamnya berhenti. Bener kan? Ada binatang berarti di situ. Ganggu aja. Aku pun kembali masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan lanjut menonton pertandingan sepak bola. Tak lama dari sana, aku mendengar lagi ada sesuatu yang sepertinya terlempar ke pintu kamar kosanku. Apaan tuh? Buru-buru aku membuka pintu kamar kosan dan ini kan sendal yang tadi ku lempar ke arah sumur. Kini ada di depan kamarku. Seperti ada yang melempar balik. Aku melihat ke sekitar. Dan kondisi kosan saat itu sedang kosong, sepi. Hanya ada aku saja. Karena teman-temanku yang lain tidak ada. Oi! Ada siapa di situ? Teriakku ke arah sumur dekat kamar mandi. Awalnya tidak ada jawaban dan tidak terdengar apa-apa. Sampai akhirnya terdengar lagi bunyi anak ayam. Refleks, aku berjalan mendekat ke arah sumur. Ku dekati ke arah sumur dan saat itu tidak ada anak ayam yang kulihat di sekitar sumur. Namun suaranya masih terdengar. Dan kini sangat jelas ketika aku baru sadar suaranya bukan dari sekitar sumur tapi dari dalam sumur.
Kontan, aku menengok ke dalam sumur itu dan kulihat ada satu sosok perempuan dengan posisi merangkak menempel di dinding sumur. Wajahnya melihat ke arahku. Kedua bola matanya hitam, cekung ke dalam, dan mulutnya menyeringai dan terdengar seperti suara ciak anak ayam dari sosok perempuan itu. Rambutnya menjuntai panjang, ditutupi kain putih lusuh dengan posisi merangkak, menempel di dinding sumur. Kepalanya bergerak kiri kanan sambil terus mengeluarkan seperti suara anak ayam. Sepersekian detik aku terpaku menatap sosok itu, sampai aku sadari sosok perempuan itu mulai berangkat bergerak, seakan-akan akan keluar dari sumur itu. Dan buru-buru aku langsung lari dan kembali masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Jantungku berdegup dengan kencang. Bulu kuduku berdiri merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala tak henti-hentinya. Ini pertama kalinya aku melihat sosok yang seperti itu. Kakiku sangat lemas. Tanganku dingin. Bahkan aku mulai sulit bernafas. Aku terus terjaga. Bahkan untuk tidur dan memejamkan mata pun aku tak sanggup. Sosok itu terus terbayang di pikiranku setiap aku menutup mataku. Sampai waktu pun berlalu dan ketika itu azan awal terdengar. Di sana aku mulai tenang. Sampai subuh, aku tak bisa tidur. Singkat cerita, siang hari aku bertemu teman-teman kosanku yang lain. Aku langsung ceritakan kejadian semalam yang aku alami. Teman-teman kosanku bilang, memang di pojok dekat sumur itu, jika sudah lewat tengah malam, rasanya agak beda. Bahkan, dia memberitahuku. Katanya, dengar suara anak ayam itu, tandanya ada kuntilanak. Jujur aku tidak tahu jika ada tanda-tanda seperti itu. Mungkin aku hanya sial. Sampai akhirnya bertemu penunggu dari sumur itu. Sosok perempuan yang merangkak.
Karena sudah tahu ada kejadian seperti itu, aku dan teman-teman kosanku sebenarnya tidak menjadi takut untuk tinggal di sana. Yang jelas, kita tahu bahwa di sana ada sesuatu yang lain yang ikut tinggal. Masing-masing saja, jangan saling mengganggu. Mungkin seharusnya malam itu aku tidak melempar sesuatu ke arah area sumur. Dan juga tidak cari tahu asal di mana suara anak ayam itu. Pada akhirnya, jika kita mendengar suara-suara aneh yang tidak lazim lewat tengah malam di kosan itu, kita sama-sama tahu bahwa itu mungkin sosok si penunggu sumur yang sedang mencari perhatian anak-anak kosan untuk dijaili. Malam itu tepat jam 10 malam. Aku baru saja pulang dari rumah sakit menjenguk temanku yang sedang dirawat. Namaku Riri. Aku adalah mahasiswi jurusan akhir yang saat ini sedang dikejar deadline untuk skripsi. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju meja belajarku untuk menyelesaikan semua tugas akhirku. Sungguh hari yang melelahkan. Biasanya aku sudah tidur, namun tidak malam itu. Aku harus menyelesaikan semuanya, dan aku harus bergadang. Mataku beberapa kali sudah mulai berair. Aku mengantuk. Tanganku masih mengetik di atas laptop. Sampai kepalaku mulai berat. Pandanganku mulai kabur. Dan aku pun tertidur. Tidak tahu berapa lama aku tertidur. Sampai tiba-tiba saja aku terbangun dengan suara alarm di HP-ku. Kulihat jam di HP-ku, ternyata aku tertidur sekitar 30 menit. Aku beranjak dan segera menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Aku harus melanjutkan laporanku dan lanjut untuk bergadang. Aku pun melangkah keluar kamar.
menuju kamar mandi dan langsung membasuh mukaku. Entah kenapa, aku merasa udara malam itu sangat dingin. Namun, ini lebih dingin dari biasanya. Kamar mandi di rumahku tidak terlalu besar. Hanya ada sebuah wastafel dan shower yang ditutup kaca transparan buram. Ketika aku sudah selesai mencuci muka, ketika aku mematikan keran, aku seperti mendengar ada suara nafas seseorang. Saat aku berbalik, di tempat shower yang ditutupi kaca buram itu, aku melihat ada seseorang. Terlihat sangat jelas karena di dalamnya terlihat sebuah bayangan. Siluet di dalam shower. Aku pun mematung. Ada orang di kamar mandi. Kak, kamu belum tidur? Mandi jam segini? Sepertinya itu kakakku. Bayangan di dalam kamar mandi itu sedikit-sedikit bergerak. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mendorong pintunya. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam kaca shower itu. Refleks aku langsung berlari dan langsung menuju kamarku kembali. Jantungku berdebar cukup kencang. Aku langsung menutup badanku dengan selimut. Aku masih tak percaya dengan apa yang kulihat tadi. Kenapa bisa tidak ada siapa-siapa? Padahal tadi jelas sekali seperti ada yang sedang mandi. Tapi anehnya jelas tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba untuk mengatur nafasku dan menenangkan diri. Ada niatanku untuk membangunkan orang rumah. Namun, keluar dari kamar saja aku sangat takut. Sampai tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Ada yang membuka pintu kamarku. Kak, jangan bercanda deh Nggak lucu tahu. Tidak ada jawaban. Bu, Ibu. Tidak ada jawaban juga. Padahal jelas sekali aku mendengar pintu kamarku seperti dibuka oleh seseorang. Dan kali ini aku pun bisa merasakan ada seseorang di dalam kamarku. Aku mendengar suara seperti langkah kaki di kamarku ini. Itu bukan suara langkah kaki. Tapi aku pun memberanikan diri untuk mengintip dari balik selimutku. Dan ketika aku mengintip perlahan, di dekat pintu kamarku meloncat-loncat sosok pocong. Melihat itu, aku ingin berlari. Tapi badanku kini sulit sekali digerakkan. Aku ingin berteriak. Namun, suaraku kini seperti tidak keluar. Aku hanya mematung terdiam dan berdoa dalam hati. Air mataku mulai mengucur. Aku melihatnya jelas sekali.
sosok pocong itu masih melompat-lompat. Dan, ya Tuhan, kepala pocong itu kini bergerak perlahan menatap ke arahku. Dan sosok pocong itu melompat dan kini berada tepat di depanku. Mukanya sangat menyeramkan. Wajahnya gosong tak beraturan. Aku tak kuat menahan nangis. Sampai mataku pun mulai buram. Dan samar, aku mendengar dari kejauhan ada yang berlari sambil memanggil-manggil namaku. Dan ketika aku tersadar, ternyata itu adalah kakak dan orang tuaku. Mereka sedang memegangi badanku. Aku langsung memeluk mereka dan memberitahu apa yang aku lihat. Sampai akhirnya kakakku pun menemaniku tidur malam itu. Keesokan paginya, di daerah rumahku dihebohkan dengan kejadian-kejadian aneh. Katanya, beberapa rumah mengaku melihat sosok yang sama denganku. Ya, sosok pocong. Ternyata sosok pocong itu bukan hanya aku saja yang melihatnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya ada sesepuh di daerah rumahku yang angkat bicara. Dulu di daerah rumah yang aku tinggali sekarang, fenomena bertemu pocong ini sempat terjadi. Biasanya mereka muncul ketika waktu sudah menunjukkan tengah malam. Entah apa maksud dari sosok itu. Apakah teror atau apalah. Tapi yang pasti, malam itu aku benar-benar ketakutan. Sampai saat ini, aku pun masih sulit untuk melupakan kejadian itu. Yang selalu kulakukan adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada yang di atas. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga untuk kita agar tetap waspada dimanapun kita berada. Karena kita tidak bisa menentukan kapan pertemuan itu bisa terjadi. FM Ardan lebih dari radio. Kembali lagi di JNE Nightmare Site Insan Muda 2. Cerita baru saja kamu dengarkan di malam hari ini ya. Dan pastinya masih ada satu cerita lagi di JNE Nightmare Site. Tapi sebelum itu, menyapa lagi insan muda yang sedang menonton di live streaming kita di TikTok Ardan Radio BDG, di channelnya Ardan Radio, di live streamingnya, dan juga di aplikasinya Ardan Super App. Selamat malam ya. Menyapa juga di malam hari ini ya. Selamat malam untuk insan muda yang ingin berbagi pengalaman seramnya. Ada Aulia juga di Cikalong yang standby di Ardan dengerin Nightmare katanya ya. Terus selamat malam juga ada Ganang dari Purwodadi. Dan selamat malam juga buat insan muda yang sedang komen-komen di live chatnya dan Super Apps. Ada Tias dari Lewi Dulang, Tanjung Sari hadir. Cicadas hadir, Ciduriam sudah mencekam katanya ya.
Ciwidey hadir. Kak mau join member kemana? Untuk join membernya di Arden Super Apps ya, tinggal join di komunitasnya aja untuk berbagi pengalaman-pengalaman seramnya. Nanti tunggu aja di konfirmasi dan siap untuk berbagi cerita di malam hari ini. Oke? Selanjutnya kita coba di WA-nya 0812-2011-1059 ya, yang ingin berbagi pengalaman seramnya. Kita cek. Selamat malam. Oke, ini gak usah disebut namanya katanya. Siap. Kang Dimas ingin berbagi pengalaman seramnya. Waktu itu minggu lalu pas lagi dengerin Nightmare Side, saya kebetulan dengerinnya sendirian Kang. Tiba-tiba itu kerasa kayak ada yang lagi merhatiin dari ujung kamar. Oh, mungkin dia lagi dengerin di kamar, terus dia ngerasa di ujung kamar kayak ada yang lagi merhatiin. Tapi nggak saya tengok Kang. Saya di situ coba lihat dari ujung mata dan kelihatan siluet orang, bentuknya kayak manusia, tapi bayangan semuanya hitam. Tapi yakin ada kepala, ada pundaknya, wujudnya seperti manusia, cuman hitam semua katanya. Dari situ saya nggak tengok lagi, saya fokus aja dengerin. Itu cukup lama si sosok hitam itu hadir dan ngeliatin saya terus. Selamat malam Kang Dimas, terima kasih sudah dibacakan. Hatur nuhun ya. Yang tidak mau disebutkan namanya ini gak apa-apa, santai. Kayak emang kadang kayak gitu ya, kalau kita lagi dengerin sendirian atau posisinya lagi kayak sendirian, kerasa kayak ada yang merhatiin, ada yang ngeliatin. Ditengok sedikit ada deh kayaknya ya, cuman takut banget kalau misalnya lagi diginin gitu, terus tiba-tiba ada apa gitu, jeng-jeng gitu ya. Jadi lebih baik nggak dilanjutin. Ada dari Kabayan, dari unit Emirat Arab ini ya, dari Dubai sih kalau di sini hadir. Bahrain hadir, terima kasih Kang Kabayan ya, lagi streaming dari Bahrain atau dari Arab ini ya, terima kasih banyak ya. Boleh dong sharing cerita-cerita serem kalau di Arab tuh kayak gimana ya. Selamat malam juga Kang Dimas, saya mau berbagi pengalaman. Nama saya Roni ya, di Kopo. Waktu itu saya pulang malam Kang, katanya. Terus di tengah jalan saya ngerasa mencium bau-bau aneh. Kebetulan saya naik motor, tiba-tiba di satu belokan saya cium bau melati yang amat sangat menyengat. Padahal sebelum-sebelumnya kalau lewat situ nggak pernah cium bau apa-apa Kang. Tapi malam itu, dan kebetulan kayaknya malam Jumat, seingat saya, itu bau melati. Kira-kira ada apa ya Kang kalau tercium bau melati katanya. Walau alam ya, kadang juga mungkin ada melati beneran ya, tumbuhan beneran gitu. Entah mungkin itu bunga melati atau bunga sedap malam yang baunya kadang suka agak mirip-mirip, ini bunga melati apa sedap malam gitu, yang memang terciumnya secara tiba-tiba, mungkin ke bawah angin gitu ya, dari mana, dan cukup menyengat. Salah satunya di belokan Jalan Cipaganti ini, pas mau ke Arden putar balik ke sini, itu kadang malam-malam tuh sering kecium bau bunga melati. Saya juga nggak tahu ini ada yang nanam bunga melati gitu daerah situ, sekitar situ. Tapi kalau siang, pagi-pagi lewat situ nggak pernah nyium bau apa-apa gitu. Terus di beberapa jalan kadang kayak gitu. Positifnya mungkin ada bunganya, cuman kalau nggak ada, konon kalau wangi ya, itu bisa jadi ada sosok yang positif. Dan kalau sebaliknya, bau gitu busuk atau bau apa, bangke dan lain-lain, itu justru kebalikannya.
kadang juga kebalikannya juga itu bisa terjadi. Baunya busuk, kayak bangkai, anyir. Tapi ternyata sosoknya sosok yang positif. Kadang juga tercium bau melati, bau-bau. Ternyata sosoknya perempuan. Jadi kadang nggak bisa kita prediksi udah dipastiin ini wanginya ini pasti positif, ini pasti ini. Gitu. Kadang juga ada yang memanipulasi lah. Seperti itu, walau alam ya. Selamat malam yang sedang dengerin juga di malam hari ini. Oh, kalau tadi menanggapi katanya Kang Kabayan ya. Sebut aja Kabayan di Bahrain ini. Cerita serem mungkin katanya nggak ada, cuman serem sama rudal Iran Kang yang masih berseliweran. Waduh, luar biasa. Masih ya. Wah, sehat-sehat ya. Kang, semoga nggak ada apa-apa nih ya. Kayak gitu. Duh, tuh nuhun ya. Tuh Ahmad bilang pernah tuh waktu jalur Cipaganti ke atas tuh wangi melati. Iya. Itu di daerah situ tuh. Saya juga nggak tahu ya. Selamat malam ya. Ini juga ada yang mau nanya lagi nih. Syam dari Subang mau nanya Bang, kalau cium bau pandan sama bunga kenanga itu kenapa ya Bang? Ya tadi mungkin mirip-mirip lah seperti yang saya cukup jelaskan ya. Tapi aku ciumnya siang-siang itu kira-kira ada sosok apa. Terus sering kayak ada angin nampar muka kalau ke tempat baru. Sama sering kayak melihat sosok tuh di samping mata. Sempat ya kayak tadi cerita yang sebelumnya itu ya. Dari ujung mata tuh kayak ngelihat sesuatu. Iya. Beberapa pewangian yang identik sama sosok-sosok itu mungkin cukup familiar ya, kayak misalnya bau pandan ya, itu juga kadang identik sama sosok makhluk halus. Terus bau bunga melati, kenang atau bau menyan gitu ya, atau bahkan bau-bau anyir, bau bangkai yang seharusnya tidak ada tiba-tiba tercium, bahkan bau kentang. Nah, sempat ramai juga tuh kan rumah kentang zaman dulu karena mencium bau kentang yang wah dari mana nih datangnya ya. Kadang kalau secara hal-hal yang mistisnya itu mitosnya gitu, bau kentang tuh ada sosok besar kayak genderuwo gitu. Kalau bau pandan katanya itu sosoknya poci kayak gitu-gitu, atau mungkin sosok yang lebih besar lagi. Kalau bau melati sosok perempuan. Ada juga yang bilang kalau bau busuk atau bau sampah gitu ya, aduh itu jurik jarian kayak gitu-gitu, bangkai dan yang lain-lain gitu. Walau alam ya, mungkin banyak juga yang ngalamin hal-hal seperti ini gitu. Tiba-tiba mencium bau sesuatu, dan itu mungkin pertanda gaib kah atau memang fenomena yang terjadi. Di rumah kentang sendiri saat itu tercium bau kentang, memang sangat tercium kalau lewat ya. Waktu itu saya pernah ke sana kebetulan pas sebelum jadi restoran, terus ditanya sama penjaganya waktu sempat ekspor ke sana, ini bau kentang tuh kenapa? Oh kalau ini dari apa ya bahasanya itu, kayak tumbuhan yang kalau malam itu dia menguap dan lain-lain sehingga baunya menyerupai kentang kayak gitu. Jadi bukan memang ada yang rebus kentang, cuman memang dari tumbuhan sekitar yang ada tertanam di sana, dan dia punya fenomena kalau malam dia berbau seperti kentang, kurang lebih seperti itu. Ada penjelasannya ternyata. Tapi secara mistis ya, konon bau kentang itu kan sosok besar, dekat dengan pintu atau gerbang dimensi lain dan lain sebagainya. Nah, terserah kamu percaya yang mana ya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Ini satu lagi cerita ya. Selamat malam Kang, mau berbagi pengalaman saya kerja ya di bidang telco, dan pernah waktu itu saya troubleshoot di area Cikalong bareng sama tim. Singkat cerita, saya dan partner naik ke atas tower.
Nah terus kunci 13 tuh ketinggalan tuh di bawah. Saya nyuruh partner saya untuk ngambil ke bawah. Selang 3 menit lah, tiba-tiba kunci pas 13-nya itu udah ada di atas. Dan ada yang bilang, iya, cina gitu. Nah 30 menit kemudian teman saya naik ke atas dan bilang, kunci 13-nya nggak ada, udah dicari-cari di bawah juga nggak ada. Di situ saya heran dan janggal. Terus yang ngasih kunci 13 tadi siapa? Salam dari Kuningan. Terima kasih Kang. Ini siapa namanya? Kang Geo. Siap, Kang Geo. Jadi dia naik udah di atas tower, kayak mungkin dia nggak ngeliat. Cuman iya, cina. Ada yang ngasih kunci 13. Nuhun. Ternyata temennya baru naik terus nggak ada kuncinya. Udah dibawain sama satu sosok yang entah itu apa. Mengerikan sekali ya. Makin malam makin merinding ya. Barengan sama JNE Nightmare Side malam hari ini kita masuk ke cerita ketiga, di mana cerita ketiga ini mungkin akan membuat bulu kuduk kamu semakin bergidik, merindingin samudera. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Fajar. Kejadian ini terjadi sudah cukup lama. Ketika aku bekerja sebagai petugas administrasi di salah satu rumah sakit. Malam itu aku mendapat jadwal shift malam dari jam 10 hingga jam 6 pagi. Seperti biasa, jika sudah malam, lorong rumah sakit mulai sepi. Apalagi jam besuk sudah tidak ada. Yang terdengar hanyalah suara mesin AC, mungkin langkah kaki para perawat, dan sesekali bunyi monitor dari ruang ICU. Mungkin kalian bisa membayangkannya. Sampai sekitar jam 1 pagi, kepala ruangan memintaku untuk mengantarkan berkas ke lantai 6. Tanpa berpikir lama, aku mengiyakan, mengambil map itu, lalu segera menuju lift untuk naik ke lantai 6. Lewat tengah malam, menuju ke lantai 6 memang satu hal yang cukup jarang kulakukan.
Namun karena ini tugas, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Di sini ada 4 lift. 3 lift untuk umum dan 1 lift khusus untuk pasien dan petugas. Sampai depan lift, aku tekan tombolnya dan pintu lift terbuka. Saat itu kondisi lift sedang kosong. Aku masuk ke dalam dan tak lama pintu lift tertutup. Baru saja aku akan menekan angka 6. Tiba-tiba pintu lift terbuka lagi. Oh, ada yang masuk nih. Mau naik lift juga. Dan ketika itu, kulihat memang ada seorang pasien memakai kursi roda. Dia seorang perempuan, lalu masuk ke dalam lift. Tangannya memegang roda di kursi roda itu dan mendorongnya masuk ke dalam lift. Buru-buru aku membantunya. Aku langsung memegang kursi rodanya dan membawa pasien itu masuk ke dalam lift. Kulihat wajahnya pucat. Ya wajar, mungkin sedang sakit. Tapi kenapa dia dorong kursi rodanya sendirian ya? Kok nggak ada suster yang nemenin? Lantas aku bertanya, Mbak, gak ada susternya? Ini mau ke lantai berapa? Pasien itu tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya menandakan dia sendirian, tak ditemani suster. Lalu dia menunjuk ke tombol lift yang bertuliskan B2, basement 2. Hah? Mau ke basement? Aku sempat ragu. Ini Mbak mau ke basement? Atau mau ke ruang rawat inap? Biar saya anterin Mbak. Dia terus menunjuk ke tombol basement. Mungkin ada keluarganya kali di basement yang menjemput dia. Atau entahlah. Tapi ya sudahlah. Aku coba menekan tombol basement 2 itu dan lift pun langsung bergerak turun. Pasien perempuan itu kini berada di sampingku sambil kupegangi kursi rodanya. Sampai di basement 2, pintu lift terbuka. Dan kulihat tidak ada orang yang menunggu
pasien perempuan itu. Aku coba mengintip keluar dari lift, melihat ke sekitar basement. Sepi, bahkan cenderung gelap, tidak ada siapa-siapa. Mbak, di sini nggak ada siapa-siapa. Saya anterin ke kamarnya ya. Kamarnya di lantai berapa, Mbak? Pasien perempuan itu tidak menjawab. Bahkan ketika pintu lift di basement kedua pun terbuka, dia pun tidak meminta keluar dari lift itu. Ya udah, saya coba anterin ke ruang rawat inap ya. Mungkin bisa dianterin ke kamar. Akhirnya aku menekan tombol ke lantai ruang rawat inap. Lift pun bergerak. Lift terus naik, dan di dalam lift itu pasien itu tidak berkata satu patah kata pun. Hanya menunduk, bahkan terlihat sepertinya sudah tertidur. Aneh-aneh aja. Sampai di lantai rawat inap, aku pun mendorong kursi roda itu keluar dari lift dan menuju ke meja jaga rawat inap. Bunyi kursi roda menggema di lorong ketika aku mendorong kursi roda itu. Sampai di depan meja rawat inap, kulihat yang jaga di sana sedang tidak ada. Mbak, tunggu sebentar di sini ya. Saya mau cari yang jaga dulu. Dia lalu mengangguk. Aku coba cari yang jaga, masuk ke lorong lain di ruang rawat inap itu. Saat itu aku bertemu salah satu suster. Sus, ini ada pasien pakai kursi roda. Tadi sih ketemu saya di bawah, terus dia malah minta diantar ke basement. Dan gak ada suster yang jagain. Suster itu kaget. Dan kami segera menuju ke pasien yang sedang menunggu di depan meja rawat inap itu. Sampai di depan meja, loh, kemana orangnya? Yang kulihat hanya kursi rodanya saja. Dan orangnya tidak ada. Suster itu berkata, "Mana orangnya?" Ku bilang, "Tadi ada, duduk dan nunggu di sini. Tapi kok nggak ada sekarang?" Aku sempat mencari di sekitar lorong itu, tapi tidak ada ruangan lain di sana. Dan bahkan tidak mungkin jika dia sudah berada sangat jauh. Karena waktu aku bertemu suster itu pun tidak lama
Mungkin bahkan tidak sampai 1 menit. Aku coba minta suster itu mengecek pasien yang ada di ruang rawat inap. Tak lama setelah itu, setelah dicek semuanya berada di kamar, lengkap dan tidak ada pasien yang memakai kursi roda bahkan. Kalau itu bukan pasien dari ruangan ini, terus siapa yang tadi aku dorong di kursi roda? Bulu kuduku berdiri seketika itu. Suster yang bertemu denganku coba untuk menelpon ruang IGD. Apakah mungkin ada pasien dengan kursi roda juga yang saat itu baru masuk atau mungkin keluar? Namun setelah dikonfirmasi, tidak ada. Bahkan ku ceritakan ciri-cirinya. Seorang perempuan, rambutnya panjang dan wajahnya pucat. Namun karena menunduk, aku tidak terlalu melihat dengan jelas wajahnya, aku kurang hafal. Namun yang jelas rambutnya panjang. Dan kata ruang IGD tidak ada. Namun kursi rodanya jelas aku bawa ke sini. Sudahlah. Aku masih ada tugas untuk mengantarkan berkas ke lantai 6. Tinggalkan suster itu dan aku bergegas lanjut ke lantai 6 untuk memberikan berkas. Singkat cerita, sampailah aku ke lantai 6, lalu aku memberikan berkasnya. Setelah itu, aku kembali turun ke bawah. Lift mulai turun. Pikiranku masih kacau dengan perempuan yang tadi ku bawa dengan kursi roda itu. Siapa ya? Belum terjawab pertanyaanku, lift berbunyi tanda aku sampai di lantai yang kutuju. Pintu lift terbuka dan kenapa nyampainya di basement 2? Perasaan tadi aku nggak pencet basement 2 deh. Aku sampai di basement 2 dan ketika itu suasana yang kurasakan saat pintu lift terbuka sangat berbeda dari sebelumnya. Entah kenapa muncul perasaan tidak nyaman saat itu. Buru-buru aku langsung menutup pintu liftnya. Aku tekan tombol untuk pintu lift itu tertutup, tapi loh, ini pintu kenapa nggak bisa ditutup sih? Kenapa nggak bisa ditutup ya?
Pintu lift tak bisa tertutup. Seakan ada yang menekan tombol hold agar pintu terbuka terus. Sampai tak lama kemudian aku mendengar ada suara seperti kursi roda yang sedang didorong. Namun suara rodanya nampak sangat nyaring, seperti sudah berkarat, sehingga membuat suaranya agak ngilu untuk didengar. Dan suara itu kedengar dari arah luar basement ini. Posisiku masih di dalam lift. Dan suaranya semakin lama semakin mendekat. Aku harus memastikan ini memang pasien yang benar-benar mau masuk ke lift ini atau bukan. Untuk memastikannya, aku pun melangkah ke arah pintu lift untuk mengintip keluar dan melihat apa yang sedang mendekatiku itu. Dan ketika aku tengok keluar, aku lihat ada satu kursi roda yang mendekat menuju ke arah lift, tapi tidak ada siapa-siapa yang mendorongnya. Kursi roda itu kosong, namun terus bergerak menuju ke arah lift. Iya, kursi roda itu bergerak sendiri semakin mendekatiku. Kontan aku langsung masuk ke dalam lift. Aku langsung berusaha menutup pintu lift itu. Sampai akhirnya pintu lift pun tertutup perlahan. Belum sampai pintu lift tertutup rapat, di antara celah-celah pintu lift yang akan menutup itu, kulihat sebuah tangan. Sebuah tangan yang sangat pucat muncul merogoh di antara celah-celah pintu lift itu, menahan pintu lift itu tertutup. Sehingga pintu lift itu terbuka kembali. Namun ketika kau lihat, tidak ada siapa-siapa di depan lift itu. Namun kau lihat jelas ada sebuah tangan yang menahannya. Buru-buru aku menutup kembali pintu lift itu sampai liftnya tertutup. Bulu kuduku berdiri merinding. Lift mulai naik ke lantai yang aku tuju. Ketika sampai di lantaiku, pintu lift terbuka. Di sana aku bertemu satpam yang sedang patroli.
Aku cukup tenang ketika sudah bertemu orang lagi. Satpam itu bertanya padaku kenapa. Karena aku terlihat ketakutan, wajahku pucat. Aku pun ceritakan apa yang kualami. Dan apakah aku bisa melihat rekaman CCTV beberapa waktu yang lalu untuk melihat apa yang saat itu terjadi padaku. Dia bilang dia harus izin dulu ke pihak manajemen. Mungkin besok kita bisa cek. Waktu berlalu sampai akhirnya aku mendapat izin untuk melihat dan mengecek CCTV. Dan saat itu terlihat selama aku mendorong dan membawa kursi roda itu, ternyata tidak ada siapa-siapa di atas kursi roda itu. Kosong. Aku berbicara sendiri. Aku mendorong kursi roda yang kosong. Bahkan ketika di basement itu, di CCTV tidak terekam apapun. Tidak ada apa-apa. Hanya aku yang bertingkah ketakutan. Aneh. Berarti apa yang kualami malam itu, aku bertemu satu sosok yang mungkin sebenarnya tidak menakutiku. Hanya saja aku tidak tahu apa maksudnya dia menampakkan diri padaku. Dan aku tidak ingin mencari tahu lebih tentang itu. Biarkan ini hanya jadi pengalamanku. Karena nyatanya beberapa pekerja di sini, jika sudah shift malam, memang sering ada kejadian. Tapi hal itu dianggap lumrah. Hal yang biasa, yang pada akhirnya harus dimaklumi. Karena memang setiap tempat pasti ada hal-hal seperti itu. Apalagi di tempat seperti ini. Di tempat di mana kehidupan, bahkan kematian